kita harus biasain nih Sohib Jakpus karena namanya bukan ambulans gawat darurat lagi, tapi menjadi pusat krisis dan kegawat daruratan kesehatan daerah. Kepikiran nggak sih ini mau jadi perawat plus jadi pilotnya ambulans gitu? Kepikiran nggak sih? Enggak kepikiran, nggak expect bakalan jadi pilot kan di unit ambulan itu. Ini kerjanya 24 jam Mbak atau gimana? 24 jam, ada 3 shift sih, dibagi pagi, sore, malam. Ini gimana bagi waktu sama keluarganya nih Kartini modern? Bayar nggak sih Mbak itu semua layanannya? Sebenarnya untuk yang KTP KKDKI itu benar-benar gratis, 100% gratis KTP KKDKI. Apabila mau dari rumah ke rumah sakit, makanya semua jenis layanan itu gratis. Tapi stigma ya Kak, tuh banyak banget sih. Malah kadang-kadang juga ada dari keluarga pasien dan pasiennya sendiri. Kalau kami sampai kan, petugasnya perempuan ya dua-duanya, ini beneran ini cewek dua-duanya yang nyetir kayak gitu. Ada hal yang mistis nggak sih? Jadi waktu itu lagi standby kebakaran waktu itu, terus kami parkir lah di bawah pohon tuh waktu itu, terus lagi duduk tuh di dalam unit berdua, tiba-tiba dari atap di bawah pohon beringin, ingat banget waktu itu pohon beringin kayak ada yang bruk gitu. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Saya Jakpus, apa kabar? Selamat datang kembali dengan saya Ika Melani Utari. Hari ini spesial banget. Kita udah pakai kebaya karena hari ini adalah kita merayakan Hari Kartini, teman-teman Sohib Jakpus. Jadi selamat Hari Kartini kepada semua wanita di Jakarta Pusat khususnya, dan di Jakarta pada umumnya, dan di Indonesia Mbak pada umumnya juga gitu ya. Selamat Hari Kartini. Apapun yang kita kerjakan, profesi apapun yang teman-teman dan Sohib Jakpus kerjakan, karena semua itu adalah mulia adanya karena wanita mulia. Betul. Sohib Jakpus, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini adalah teman saya Mbak Yeni Anugraheni, petugas AGD ambulans gawat darurat. Tapi katanya namanya udah berubah. Iya, udah berubah. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol apa sih namanya sekarang gitu. Apa jadi kalau di luar negeri kan ada 911 gitu ya. Kita sambut dulu ya Mbak Yeninya. Mbak Yeni, selamat datang di J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat nih Mbak. Kebetulan kan kantor deket ya Mbak ya? Iya, tetanggaan kita ya, di Dinas Kesehatan situ ya, betul ya? Di belakang. Siap. Persis. Mbak Yeni, ini kita mau nanya-nanya nih. Mbak Yeni kayaknya ini masih baru lulus SMA ya? Enggak. Udah 30 tahun. 30 tahun masih muda banget ya. Kalau wanita Indonesia tuh ya memang ini Mbak awet muda kita ya. Alhamdulillah. Boleh dikenalin sedikit nggak sih Mbak Yeni itu? Ini banyak orang penasaran ya biasanya. Masuk ke AGD itu, pertama kita masih ngomongin AGD ya Mbak ya. Masuk AGD itu tuh sebenarnya spesifikasinya apa sih Mbak? Apa harus jadi dokter, jadi perawat, atau supir yang nantinya akhirnya dikasih pelatihan sebagai dokter, apa sih Mbak? Spesifikasi saya sendiri itu saya sebagai perawat pelaksana operasional di, dulu namanya AGD kan, ambulans gawat darurat, tapi sekarang namanya jadi PK3D, Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah. Namanya bukan AGD lagi? Bukan AGD lagi. Sejak kapan? Sejak tahun 2023. Sejak 2023. Oke, kita baru tahu nih Sohib Jakpus ya. Ternyata namanya bukan AGD lagi, tapi orang-orang masih AGD nyebutnya gitu ya. Kenalnya AGD. Karena gampang Mbak. Iya, nyebutinnya lebih mudah AGD daripada PK3D. Itu diubah karena ada peraturan barunya berarti mungkin. Ya, dari Dinas Kesehatan itu berubah jadi PK3D, itu foksinya menjadi pusat krisis kesehatan, terutama menangani krisis kesehatan khususnya di daerah DKI Jakarta dan menangani kegawat daruratan juga. Tapi kami masih melayani ambulans untuk mengangkut pasien-pasien. Oke, jadi AGD itu menjadi salah satu layanan di PK3D. Salah satu layanannya masih PK3D ya, ini agak susah juga nih. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita harus biasain nih Sohib Jakpus karena namanya bukan ambulans gawat darurat lagi, tapi menjadi pusat krisis dan kegawat daruratan kesehatan daerah. PK3D. Oke, siap.
Mbak Yeni, ini sudah berapa lama di AGD, Mbak? Ini ngomongnya masih AGD lagi. Di PK3D, Mbak? Iya. Saya bergabung dari 2016 akhir. Waktu itu sebenarnya udah sebelumnya kerja di rumah sakit udah 2 tahun. Terus ngelihat ada postingan Dinkes di Job Street waktu itu, pembukaan tuan di AGD waktu itu namanya. Terus bergabung dari 2017 sampai sekarang, alhamdulillah juga dipercaya, diberikan tanggung jawab menjadi penanggung jawab di unit di Jakarta Timur, daerah Cawang, di pos depo Transjakarta Cawang. Udah lama juga berarti ya Mbak Yeni ya? Ya, lumayan, udah sekitar 8 tahun. Udah sekitar 8 tahun. Betah banget, Mbak? Alhamdulillah betah. Apa sih yang paling menantang, Mbak, dari profesi ini? Yang paling menantang itu sebenarnya kondisi pasiennya ya Kak, masing-masing kan berbeda setiap harinya. Apalagi kalau yang pasiennya kondisinya kritis itu, terus jalur di Jakarta macet, kita harus mengemudi ambulan juga, stabilin kondisi pasien juga sampai ke rumah sakit yang kita tuju, harus buka jalur, kayak gitu sih yang paling menantang. Awalnya gimana sih, Mbak? Jadi dulu pas kuliah, pas belajar gitu kan, kepikiran gak sih ini mau jadi perawat plus jadi pilotnya ambulans gitu? Kepikiran gak sih? Enggak kepikiran, enggak expect bakalan jadi pilot kan di unit ambulan itu. Awalnya daftar itu ya untuk jadi kru aja, untuk pada perawat ambulan biasa gitu kan, menolong pasien. Terus kesini-sini diwajibkan untuk bisa mengemudi ambulan. Ya udah akhirnya diadakan pelatihan dan saya diikuti dari kantor, namanya defensive driving. Terus ikut sekitar dari 2018 bisa mengemudi ambulan itu sendiri. Ini pasti keren banget kalau di jalan nih, kalau udah bisa ngemudi. Iya, banyak sih yang kaget kalau ketemu ojol gitu kan, ojek online. Ih, drivernya cewek gitu. Hebat banget ya, Mbak. Sedikit tentang si PK3D ini gitu ya. Ini banyak yang tanya nih, karena ini aku curious juga gitu ya. Bedanya kalau mau misalkan butuh, kami tuh teleponnya ke 112 atau ke 119 sih? Sebenarnya bisa dua-duanya ya Kak. Kalau 112 itu ke Jakarta Siaga dia nyambungnya. Kalau Jakarta Siaga tuh lebih ke kebencanaan, kebakaran, banjir. Nanti ruang lingkupnya luas tuh, ada damkar, BPBD dan lain-lain. Tapi kalau ke 119 itu NCC-nya DKI Jakarta yang kesehatan di bawah Kemenkes. Nah itu nanti nyambungnya langsung ke kami. Langsung ke pusat krisis, ada operatornya. Pusat krisisnya gitu ya. Oke, ini dari tadi kan kita ngomongin PK3D itu ada beberapa layanan berarti ya, kalau aku ini ya tangkap ya. Apa aja sih layanannya, Mbak? Layanannya tuh banyak. Yang pertama ada standby medis, kayak standby keramaian yang kayak konser, ada event-event. Terus ada standby olahraga, ada sepak bola, saya di GBK, di JIS itu kami sering. Terus standby kebakaran juga kadang-kadang kami kerusuhan, kayak gitu, demo-demo juga. Terus yang paling sering setiap hari itu standby pelayanan ambulans dari rumah ke rumah sakit atau sebaliknya, atau juga ada rujukan dari rumah sakit ke rumah sakit, atau dari rumah mau ke rumah sakit dengan kondisi pasien kritis dari jalan raya dengan kecelakaan dan lain-lain. Itu kami melayani. Dan itu by request ya biasanya ya? Iya, by request. Dan bisa langsung lewat telepon gitu ya, kalau misalkan urgent. Oke. Terus ada sertifikasi ambulan juga. Oh, sertifikasi ambulans. Ini menarik nih, Mbak. Berarti kalau tadi ada beberapa layanan yang berbeda, jenis-jenis ambulansnya itu sama semua atau beda-beda juga, beda-beda. Mbak? Beda-beda. Dari semua di seluruh tersebarkan di DKI Jakarta ada 85 unit ambulans. Itu macam-macam, ada ambulans motor, itu ada 15 unit tuh. Jadi 85 unit ambulans. AGD? Iya, PK3D. PK3D, oke. Seluruh Jakarta tuh. 85 unit, terus ada 15 unit itu motor, namanya URC, unit reaksi cepat. Jadi mengurangi kemacetan kan Kak, jadi dia harus motor duluan yang nyampe gitu. Terus ada ambulan advance, ada ambulan neonatus, ada HFNC, sama ada infeksius. Apa tuh, Mbak? Apa aja tuh? Satu lagi, suara apa? Nama itu agak-agak ini. Satu lagi ambulans kapal kita punya di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Kalau ambulan advance itu dia udah dilengkapi alat-alat yang memadai untuk
penunjang hidup dari airway, breathing, sirkulasi. Kok kayak rumah sakit sih? Iya, itu jadi kita kayak mini gitu. ICU. Jakarta punya itu berarti. Punya berapa unit kita kira-kira? Seluruhnya 85 unit. Ih, kok keren banget sih Jakarta. Jadi sebenarnya semua ambulans K3D ini sebenarnya sudah spesifikasi ICU di rumah sakit gitu jadinya. Iya, kita ada ventilator gitu. Oke, ini keren banget sih Jakarta. Saya Jakpus ya. Oke, terus lalu Mbak? Iya, terus ada yang neonatus, jadi itu khusus bayi. Untuk bayi ya. Di dalamnya kalau yang advance kan pakai berankar, ini dia ada inkubatornya. Iya, ada inkubatornya. Jadi untuk bawa pasien-pasien bayi yang di bawah 28 hari itu bisa kita rujuk pakai ambulan neonatus. Terus kalau HFNC itu dia pasien-pasien yang membutuhkan oksigen dengan saturasi yang tinggi, kayak gitu sih Kak. Terus dari pulau juga kita ada kapal kan, kalau mobil nggak mungkin kan, jadi dibawa pakai ambulan kapal kami, nanti merapat di Jakarta Utara. Oke, untuk dibawa lagi ke rumah sakit terdekat. Oke. Jadi dengan semua layanan yang maksimal itu, yang advance itu, yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, bayar nggak sih Mbak itu semua layanannya? Sebenarnya untuk yang KTP KKDKI itu benar-benar gratis, 100% gratis KTP KKDKI apabila mau dari rumah ke rumah sakit, makanya semua jenis layanan itu gratis. Tapi ada juga yang berbayar Kak, kalau misalkan kegiatannya mau ngerujuk nih, misalkan dari rumah sakit Jakarta ke rumah sakit sekitar Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang gitu, itu berbayar, ada sesuai pergub, mulai dari 450.000 gitu. Tapi kalau KTP-nya dari luar DKI, tapi namanya musibah ya Kak, ada kejadian gawat darurat atau kecelakaan, dia lagi di DKI Jakarta, itu gratis. Tetap kami tolong, kami bawa ke rumah sakit. Masya Allah, gitu. Hebat banget ya. Terima kasih untuk Pemprov DKI Jakarta nih. Terima kasih untuk teman-teman di lapangan. Ternyata cakupannya luas banget ya, berarti pekerjaannya ya. Ini kerjanya 24 jam Mbak atau gimana? 24 jam, ada 3 shift sih, dibagi pagi, sore, malam. Ini gimana bagi waktu sama keluarganya nih, Kartini modern? Ya kebetulan aku working mom ya Kak, 1 orang anak di rumah. Bentar, aku nanya dulu. Ini anaknya nanya, Mama mau kerja ya jadi pilot gitu nggak sih nanya? Iya, dia taunya aku taunya di ambulan ya. Kadang pernah ngeliat juga kan, dia bangga sih kayaknya dia. Iyalah. Ya. Terus berarti bagi waktunya gimana Mbak jadinya Mbak? Bagi waktunya ya tanggung jawab sebagai istri dan ibu di rumah semaksimal mungkin kita layani anak-anak gitu. Terus kalau udah bekerja ya kita total gitu Kak. Waktunya shift-shiftan atau 24 jam Mbak? Shift-shiftan ada pagi dari jam 7.30 sampai jam 14, sore juga ada dari jam 14 sampai jam 21. Terus malam ada jam 20.30 sampai jam setengah 8 lagi. Ini berarti kita teman-teman di PK3D ini bekerja 24 jam dengan sistem shifting untuk melayani seluruh warga Jakarta ya Mbak ya? 24 jam pokoknya, siaga. Ini Kartini hebat banget. Ini boleh nggak sih dikasih tahu ke Soeb Jakpus gitu ya, dari keseluruhan karyawan yang bekerja sebagai petugas AGD itu berapa yang perempuan Mbak? Totalnya ada berapa sih? Totalnya untuk perawatnya itu ada 926, maaf 926. Tapi kalau untuk perempuannya aja itu ada 317. Jadi di satu unit itu sekitar 3-4 orang dari 9 orang total. Sampai setengahnya gitu ya. Ini berarti hebat. Ini Kartini modern udah nggak ada bedanya lagi dengan para pria gitu ya. Karena sebenarnya kita secara kemampuan sudah sama gitu ya. Betul, Kak. Siap. Ini perlu diapresiasi banget nih teman-teman. Terima kasih ya Kartini modern kami ini di Jakarta. Mbak ini tadi kan kita ngomongin ambulans banyak banget ya, yang miliknya PK3D kita. Nah, ada kayak mobil jenazah juga nggak sih? Karena kan mungkin setelah mungkin tidak tertolong gitu ya, atau memang kondisinya sudah lewat ya, orangnya sudah meninggal. Kita juga punya mobil jenazah kan Mbak? Enggak, kalau PK3D itu khusus gawat darurat aja, jadi pasiennya masih hidup, itu yang kami tolong. Tapi kalau udah meninggal, misalkan di jalanan tadinya kondisinya buruk, terus tiba-tiba kami sampai tapi udah meninggal, kami koordinasi sama mobil jenazah dinas pemakaman. Oke. Ya, gitu. Jadi berbeda tuh Kak antara mobil jenazah sama ambulans gawat darurat. Jadi kalau ambulans gawat darurat nggak bisa ngangkut
pasien orang meninggal. Gitu. Beda peruntukan ya Iya, gitu beda ya. peruntukannya. Oke, siap. Nah, tadi kita ngomongin bahwa ada sekitar 926-an pria gitu ya, secara keseluruhan perawat AGD ya, perawat PK 3D ini, 317 yang wanita gitu. Pernah nggak sih gitu ada mungkin challengesnya gitu ya, tantangannya bekerja di sekitar banyaknya pria gitu kan, atau mungkin ada stigma tertentu gitu. Nah itu yang pertama. Nah pertanyaan kedua nih tentang stigmanya si ambulans ini sendiri mbak, gitu kan. Bukan zaman dulu sih, pernah nggak sih kayak misalkan ini ambulansnya pemerintah, walaupun tadi udah dijelasin ya, udah bagus banget kita fasilitas gitu ya, jangan pakai ambulansnya pemerintah lah gitu, nggak banyak ininya, nggak banyak fasilitasnya. Pertama yang stigma ya kak, tuh banyak banget sih, bahkan dari orang-orang terdekat juga ada, karena kan ini kayaknya lebih cocok pekerjaan laki-laki kan, mengemudi ambulans gawat darurat gitu. Malah ada kadang-kadang juga ada dari keluarga pasien dan pasiennya sendiri. Kalau kami sampai kan petugasnya perempuan ya, dua-duanya ini beneran ini cewek dua-duanya yang nyetir kayak gitu, padahal kami juga menolong pasiennya, kita stabilin, bawa bag emergency, bawa oksigen, dorong berankar kayak gitu. Stigmanya paling kayak gitu. Terus kalau di jalanan suka masih ngeliatnya aneh kayak gitu, karena mungkin jarang ya, masih jarang gitu. Mungkin bukan aneh kali, ngeliatnya keren aja kali, keren banget gitu ya. Ya kayak gitu, kayak wah cewek yang bawa kayak gitu sih. Terus kalau ambulans pemerintah sebenarnya udah bagus banget kak. Unit kami tuh udah ya, tadi kan udah kayak diceritakannya udah kayak rumah sakit kecil gitu kan. Alat-alatnya lengkap, ada sering pump, oksigen, ada monitor, ada segala macam deh, pokoknya lengkap banget. Berarti kalau misalkan ada nggak sih orang-orang tuh yang jangan pakai ambulans pemerintah lah gitu kan, banyak yang ambulans yang di luar pemerintah juga gitu ya. Ada nggak sih omongan-omongan gitu, masih ada ya? Kalau kayak gitu sih nggak, paling kayak kaget sih kak. Kalau baru yang pertama kali pakai gitu kan, keluarganya pesan kita, terus bagus ya ambulannya gitu, bersih, terus kondisinya rapi, unitnya alat-alatnya lengkap kayak gitu. Terus petugasnya, hospitality-nya juga baik kayak gitu. Intinya adalah semua ambulans punyanya si PK3D, punya Pemprov DKI Jakarta, advance semua, fasilitasnya gitu ya, dan ini sudah kayak rumah sakit berjalan ya mbak ya gitu ya. Mau tanya hal yang menarik sebenarnya untuk teman-teman ketahui juga. Ini kan kerjanya 24 jam, sistem shifting. Ini mungkin aku terlalu banyak nonton film ya. Ada hal yang mistis nggak sih? Kita selama bekerja jadi petugas AGD itu. Kalau yang menarik dulu kali ya kak. Yang menarik tuh sebenarnya banyak dari awal aku kerja, tapi yang membekas banget ya, pernah tuh dinas malam, waktu itu kami berdua, perempuan dua-duanya tuh. Ini kita berubah jadi podcast horor nggak sih? Lanjut mbak. Iya, lagi berdua, terus jemput pasien ya kan, on call namanya kak. Kalau dari rumah tuh kondisinya kritis, ada riwayat jantung, terus dimana rumahnya jauh dari jalan raya kan, jadi parkirnya jalanan, ya terus berankar harus masuk ke gang-gang sempit. Terus pasiennya kurang bagus lah kondisinya dikatakan. Terus akhirnya kami rujuk, dapatlah satu rumah sakit. Kita masuk tol waktu itu, tiba-tiba pasiennya apnu itu henti napas, henti jantung. Dan kita wajib RJP kan, resusitasi jantung paru. Itu akhirnya di pinggir tol, kita melipir di jalur gawat itu. Akhirnya RJP dengan kondisi unit yang sempit, yang keluarga panik, oksigen terbatas gitu. Terus alhamdulillahnya pasiennya selamat. Gitu sih yang paling membekas banget, yang menarik gitu. Terus kalau yang horor, yang horor sih ada ya. Ada atau banyak? Sebenarnya cuman yang dengar bareng-bareng tuh kan, yang jadi ini beneran ini tadi gitu kan. Jadi waktu itu lagi standby kebakaran waktu itu, udah lama sih. Terus kami standby kan iring-iringan mobil damkar kayak gitu ya kak. Terus kami parkir lah di bawah pohon tuh waktu itu. Parkir di bawah pohon udah sekitar jam berapa ya, 2:30 pagi. Udah sepi lah, udah pendinginan lah kondisinya waktu itu. Terus lagi duduk tuh di dalam unit berdua, tiba-tiba dari atap di bawah pohon beringin, inget banget waktu itu pohon beringin, kayak ada yang bruk gitu
ke atas sampai goyang unitnya. Terus kaget kan, kita pikir kucing kan atau apa. Terus kita keluar, itu nggak ada apa-apa. Tapi itu benar-benar unitnya goyang kayak gitu. Itu merinding sampai sekarang. Saya Jakpus ini kita kayaknya harus ada sesi tersendiri ya untuk yang podcast horor ya. Kita undang lagi ya teman-teman dari PK3D ya. Kita mau ngomongin yang serem-serem ah. Ya, jangan Kak. Oke, aku jadi nangis nih karena saking serunya. Mbak, selain yang seru-seru kayak gitu, apa sih ini ya? Kalau kita banyak di jalanan bekerja kan, mau nggak mau tuh kita persepsinya tuh berubah gitu ya. Apa yang sebenarnya menurut orang mungkin ini aman-aman aja kok di jalanan kayak gini gitu. Ternyata kejadian gitu kan, kecelakaan atau segala macam gitu. Ada nggak sih kayak misalkan hal-hal yang menurutmu yang harus diperhatikan orang-orang di jalan gitu biar tidak kejadian dengan apapun yang mungkin pernah dirimu hadapi, Mbak? Kalau di jalanan kan kita kadang udah hati-hati ya, tapi orang lain kan belum tentu kan. Apalagi kalau kecelakaan itu udah sering banget. Paling hati-hati di jalan pakai helm sih, terutama aman diri dulu, aman buat diri sendiri, pakai lagi mengendarai yang paling sering ya Kak. Terus untuk ibu-ibu terutama kalau mesen kayak gitu kanan kiri dilihat, paling itu kali ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan pribadi sedikit gitu ya. Ini balik lagi. Tadi kan kita kerja 24 jam gitu, sistem shifting, anak satu di rumah gitu. Kadang-kadang sebagai wanita ada nggak sih kepikiran, nih apa sih yang gue kerjain di jalan gitu ya? Kenapa sih nggak di rumah aja gitu? Atau justru sebenarnya keluarga yang menguatkan gitu, yang merasa bangga dan ayo Bu gitu terus bekerja. Suami kayak gimana tuh Mbak sama anak Mbak? Kan aku prinsipnya gini, sebenarnya kan ilmu yang bermanfaat kan ilmu yang diamalkan ya Kak, dan aku senang bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk mengabdi buat warga-warga DKI Jakarta. Dari suami sih dia mendukung banget, dari anak juga baik-baik aja gitu ke aku, tapi Nggak apa-apa. Untuk dukungan suami? Iya, dukungan suami ya dia ngedukung. Kebetulan suami perawat juga gitu. Jadi kami sama-sama medis, jadi ngerti lah satu sama lain. Tapi kalau ingat anak suka sedih ya gitu ya? Suka sedih kan ditinggal, apalagi waktu zaman COVID kan. Itu kami benar-benar pakai hazmat, terus jarang pulang kayak gitu. Itu ngalamin ya kemana berarti Mbak ya? Ngalamin. Ada kepikiran sempat kepikiran aduh kayaknya ini mungkin hari terakhir ketemu keluarga mungkin karena zaman-zaman COVID itu, kepikiran nggak sih Mbak? Karena kan banyak yang nakes yang lewat nakes, ya, yang meninggal. Waktu itu benar-benar proteksi APD-nya tuh ketat banget kan, karena mikirin keluarga di rumah, kalau mau pulang harus mandi dulu, makanya benar-benar jangan sampai kita yang bawa penyakit ke rumah kayak gitu. Udah panjang banget ya, berarti sudah 8 tahun bekerja sebagai perawat. Iya. Mau di AGD kan namanya perawat berarti gitu, karena perawat apalagi mungkin di PK3D ini lebih beragam yang ditemui ya Mbak ya. Kalau di rumah sakit mungkin ada perawat di untuk penyakit ini, penyakit itu gitu ya. Kalau di jalan semuanya ketemu. Bisa tebak ya. Setiap hari ada aja kasus beda-beda gitu, dari kecelakaan, overdosis, jatuh dari mana, ketabrak kayak gitu. Ya. Dan itu semua sudah ditemuin. Iya, alhamdulillah udah lumayan banyak banget pengalamannya. Mbak Yeni, terima kasih loh sudah berbagi dengan kami di Hari Kartini ini. Kami senang sekali mendapat cerita dari sisi yang lain dari petugas PK3D ini. Masih ingatnya AGD aja gitu ya. Terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih, aku juga udah diundang. Terima kasih juga kepada teman-teman petugas PK3D wanita yang ada di Jakarta dan mungkin wanita yang bekerja di profesi manapun Mbak. Terima kasih sudah meninggalkan keluarga dan berkontribusi kepada masyarakat. Mungkin Mbak ini terakhir nih ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman Sohib Jakpus, adik-adik kita, bagaimana mungkin bisa menjadi seperti Mbak Yeni atau melebihi Mbak Yeni gitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan, prinsip apa yang harus dimiliki gitu.
Untuk adik-adik, perawat teman-teman sejawat yang ingin bergabung ke PK3D, siapkan fisik, mental, dan juga hati. Fisik yang tangguh karena kita bekerja di operasional pelayanan, kita bertemu dengan pasien yang beragam. Terus siapkan hati, bekerja dengan tulus dan ikhlas. Lalu siapkan mental yang kuat juga untuk menghadapi segala hal dalam pekerjaan, karena sejatinya pekerjaan membutuhkan mental pantang menyerah dan hati yang ikhlas untuk menerima saran dan kritik. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Ya, kita mungkin sekaligus closing ya. Sebelumnya saya terima kasih sekali lagi untuk sudah hadir di sini. Semoga semua kegiatan pekerjaan dalam amal ibadah Mbak Yeni dan teman-teman menjadi ladang ibadah bagi teman-teman semua. Saya Jakpus, sekali lagi selamat Hari Kartini kepada para puan di Jakarta, apapun profesi dan pekerjaan para perempuan semua. Jangan ragu dan jangan takut untuk bermimpi setinggi langit, karena yang membatasi semuanya adalah diri kita. Jadi jangan batasi diri kita. Kita ketemu lagi di J Podcast selanjutnya. Saya Ika Melani Untari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.